Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran matematika diskrit bersama saya Maya Fitria. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengantar matematika diskrit. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari diskrit. Secara harfiah, diskrit diartikan sebagai elemen-elemen yang tidak bersambungan satu sama lain atau unconnected object. Nah, data diskrit itu direpresentasikan sebagai data-data yang terputus, yang merupakan bukan pecahan, dan harus angka yang utuh. Nah, contoh dari data diskrit misalnya bilangan bulat atau integer. Elemen-elemen dari bilangan bulat tidak bersambungan satu sama lain. Contohnya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau bilangan negatifnya, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Atau bisa kita lihat contoh lain adalah data dari jumlah penduduk, kemudian data kendaraan, dan sebagainya. Nah, lawan dari kata diskrit itu sendiri adalah continue atau menerus. Contoh dari data continue, misalnya bilangan nyata. Bilangan nyata contohnya 0,5. Setelah 0,5 tidak serta-merta 0,6, masih ada bilangan-bilangan lain di antara 0,5 dan 0,6, misalnya 0,51, 0,52, dan seterusnya sampai mencapai 0,6. Kemudian, fungsi diskrit digambarkan dalam bentuk kumpulan titik-titik atau data-data yang terpisah. Dari pengertiannya sendiri bahwa data diskrit itu tidak bersambungan satu sama lain, sehingga dapat digambarkan fungsi diskrit seperti ini. Sedangkan fungsi continue digambarkan dalam bentuk kurva yang mulus karena data-datanya bersambungan, sehingga dapat direpresentasikan seperti ini. Selain itu, kita dapat lihat perbedaan antara diskrit dan continue dengan melihat tabel. Data diskrit dapat diukur, contohnya jumlah mahasiswa dalam satu kelas, jumlah hewan di kebun binatang A. Sedangkan data continue itu tidak terukur atau infinite. Contohnya berat masing-masing buah dalam satu keranjang. Misalnya buah 1 beratnya adalah 1,2 kilo, berat buah kedua adalah 1,3 kilo, dan seterusnya. Kemudian pada data diskrit tidak terdapat nilai di antara data-data tersebut. Contoh jumlah hewan di kebun binatang. Sedangkan pada data continue selalu ada nilai di antara data-data tersebut. Contoh berat binatang dalam kebun binatang A antara 1 sampai 150 kg. Jadi ada data-data yang diambil dari 1 sampai 150 kg tersebut. Lalu data diskrit akan berbentuk digital. Contohnya jam yang menunjukkan pada jam 3:10. Sedangkan pada continue akan direpresentasikan dalam bentuk analog. Contoh jarum jam yang menunjukkan angka yang berupa perkiraan. Selanjutnya data diskrit itu harus bersifat rounded, di mana harus berupa data yang bulat. Contohnya umur Ani adalah 17 tahun. Sedangkan pada continue harus berupa nilai yang pasti. Misalnya umur Ani adalah 18 tahun, 5 bulan, 8 hari, 10 jam, dan seterusnya. Lalu apa saja contoh dari aplikasi diskrit? Misalnya komputer yang kita gunakan setiap hari, di mana komputer ini menyimpan kemudian memproses informasi dalam bentuk bilangan biner 0 dan 1. Bilangan biner ini merupakan bilangan bulat yang berbentuk diskrit. Contoh yang lainnya dapat kita lihat misalnya digital kamera. Digital kamera akan menangkap gambar analog, kemudian gambar-gambar ini direpresentasikan dalam bentuk piksel atau grid seperti terlihat pada gambar ini. Nah, setiap piksel itu merupakan elemen-elemen diskrit. Lalu kenapa kita mempelajari matematika diskrit dalam bidang komputer? Karena matematika diskrit merupakan ilmu dasar dalam bidang informatika, teknik komputer, atau ilmu komputer. Dan matematika diskrit menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar komputasi, seperti ada berapa cara untuk memilih password yang valid dalam sistem komputer, apakah ada satu link antara dua komputer dalam sebuah jaringan, bagaimana cara mengenkripsi suatu pesan sehingga tidak ada penerima yang tidak diinginkan membacanya, manakah jalur atau path yang paling pendek antara dua kota dengan menggunakan transportasi umum. Lalu apa saja materi-materi yang ada dalam matematika diskrit? Kita akan mempelajari tentang logika dan pembuktian, teori himpunan, teori bilangan, relasi dan fungsi, induksi, rekursi, aljabar boolean,
lalu kriptografi, graf, tree, dan algoritma. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.